Begini Pak Kades, kemarin kan aku membaca komentar publik juga. Waduh, ini pemeriksaan apakah sebuah gertakan atau bagaimana, katanya kan gitu ya. Nah, ini menurut tanggapan Pak Kades seperti apa nih dalam menanggapi kemarin pemeriksaan di Polsek 14 orang atau 12 orang ya tanggapannya? Total sampai sekarang tuh 19 lah. 19 kalau dengan yang di Polda. Dengan yang Polda. Jadi bukan gertakan. Ini mah bukti bahwa polisi juga betul-betul mendalami kasus ini dan tidak mempetieskan kasus ini. Amin. Ya. Karena ini juga marwah polisi dipertaruhkan. Pertaruhan udah lama itu. Sebenarnya itu. Dan kita ini sebenarnya kalau mau membantu gitu ya, membantu pihak kepolisian supaya ada gambaran gitu, dimudahkan. Memberi solusi juga ya bagus, hanya saja ya kan balik lagi saya bilang kalau hanya sebatas curiga boleh. Iyalah, asal jangan menuduh ya. Nah, asal jangan larinya ke kecuali menuduh. punya bukti gitu kan, kita langsung menuduh juga nggak apa-apa, ada bukti itu jadi kuat. Gitu. Iya. Kemarin itu dari BAP itu dari yang lama atau yang baru kemarin BAP? Katanya sih kata Pak Roman mah ngulas yang dulu. Ngulas yang dulu ya, kata Pak Roman ya, tadi. Mungkin tambah-tambahan, cuma ada bukti baru yang diperlihatkan pihak polisian. Polisi ya. Katanya sih dari CCTV. Iya. Ya itu CCTV urusan polisi kan. Iya. Aku juga belum bahas masalah itu. Pas lihat udah bahas ini banyak. Waduh, ramai ini di publik Pak Kades. Nah ini Pak Kades. Jadi ini menurut ya Pak Kades Indra ya kemarin mulai BAP tadi sudah terus. Nah ada juga komentar publik seperti ini. Apakah menurut Pak Kades polisi ini tertekan? Katanya ada yang bertanya, aku perwakilan, tertekan dari komentar publik untuk memeriksa lagi saksi-saksi atau bagaimana katanya gitu. Apakah serius gitu? Pengen ini terungkap. Ini aku perwakili dari komentar publik ini banyak. Kalau saya beranggapan tidak ada tekanan sih. Ya, ini kan pengamatan menurut Pak Kades lah. Tidak ada ya? Pengamatan tidak ada tekanan dari publik ya, dari komentar. Tidak ada tekanan. Khusus jelas, SOP polisi intinya pengen mengungkap gitu kan? Iya, ini kan marwah saya bilang. Marwah polisi juga dipertaruhkan. Terutama Polda Jabar. Iya, pasti. Terus sekarang berarti udah baru-baru kan? Penyidik apa segala macam baru? Iya, dari pihak keluarga pun kan tidak tinggal diam. Benar. Kayak sepertinya kayak diam gitu, padahal tidak. Ya mereka sering menanyakan terus. Iya. Soalnya bingung juga sih kasus ini ya. Begini Pak Kades, ini saya kan masyarakat ya. Bingungnya gini, di publik itu kan sudah terbahas masalah keluarga, bingungnya seperti ini. Pak Yosep udah dibahas, Yori segala semuanya. Kadang begini, aku berpikir membahas Pak Yosep, misalkan di depan Yoris, aduh itu kan anaknya. Membahas Yoris di depan Pak Yosep itu kan bapaknya. Kadang bingung Pak kasus ini untuk membahasnya. Makanya kadang aku membahas itu ya dari publik aja udah tertulis di media itu Pak. Begitu. Saya lihat begini, Bang Jack. Mohon maaf ya. Saya lihat ini malah ada kubu-kubuan. Oh ini sekarang? Iya, dari awal sudah seperti ada kubu-kubuan gitu. Makanya saya berusaha mempersatukan waktu itu Yoris dengan Pak Yosep. Ya, sekarang sudah bersatu ya. Dan saya juga berusaha merapatkan kembali hubungan renggang antara keluarga Pak Yosep dengan keluarga Ibu Lilis. Kami dengan keluarga Wanung gitu lah, Watuti. Nah, saya yakin kalau keluarga ini bersatu semua. Nah, itu Pak Kades benar. Inilah ada solusi di situ. Solusi ya, yakin saya. Yakin ada solusi di situ. Dari tadi setelah kedatangan Asep itu. Iya. Ya udah diperiksa kan? Udah diperiksa ya Asep? Bagaimana caranya ini? Supaya keluarga menyatu. Dan saya berencana besok-besok saya mau datang dulu ke Wayeti. Tanggapan Wayati seperti apa? Iya benar. Kalau kita bersatu untuk ya ini untuk mengungkap kasus ini. Mencari pelakunya siapa sebenarnya? Jadi jangan supaya nama keluarga itu jernih gitu loh, baik lagi gitu. Kenapa keluarga tidak bersatu kan? Saling tuding sini. Iya. itu sudah fakta Pak di publik. Pak Yosep menuduh Danu menuduh Pak Yosep, kan seperti itu. Ini kan keluarga juga Pak Yosep dan Danu itu ponakan. Bingung ya kasus Subang ini. Kadang bertanya ke Pak Kades juga, bingung ya kalau masalah ini kan ada juga yang aku tanyakan mungkin ini ranah kepolisian, makanya biasa aja gitu ngobrol santai Pak Kades. Udah banyak pertanyaan-pertanyaan yang mendalam ke kasus ini, tapi kan itu urusan polisi ya. Makanya nggak saya malah di channel saya Bang Jack. Nggak aku tulis di sini.
Kades nih kayaknya terlibat gitu. Banyak yang komentar. Banyak. Serius banyak? Iya. Ya, Iya. saya itu kan begini, pas awal kejadian itu, saya semua merangkul pihak keluarga. Merangkul Iyalah, pihak bersatu Pak keluarga Kades. gitu. Adakan Pada meeting waktu kali itu kan kejadian bagus. itu, saya merangkul semua keluarga, menjaga mereka gitu. Takutnya kan namanya pembunuhan ini bisa karena balas dendam, motifnya atau apa gitu ya. Sakit hati Bisa apa. saja. Ini sekarang hari ini Amel sama Uduti, besoknya mungkin Yoris sama Pak Yosep kan tidak tahu. Tidak tahu kita. Ada dendam pribadi atau apa. Dan makanya saya amankan seperti itu. Tapi kesini malah timbul ada kecurigaan masing-masing dari pihak keluarga. Ya saya juga bingung. Saya malah harus diem di mana ini gitu kan. Oke Pak Kades. Ada juga nih, aku kan ini dari publik ya perwakilan. Banyak juga yang mengatakan apakah kasus ini ada kaitannya dengan sebuah pemilu 2024 katanya. Seperti itu Pak Kades. Ini kita, terlalu jauh. Terlalu jauh ya. Ya ini kita kan menganalisa Pak Kades. Jauh ke sana nggak ada. Jauh nggak ada. Iya. Nggak ada. Terus terkait ke yayasan juga terlalu jauh Bang Jack lah. Kalau ini mah Kaitan kemana? kaitan ke yayasan juga jauh lah. Iya, ke kalau yang membahas kan banyak. Tapi itu langsung ke motif kan. Motifnya apakah dari sekolah, apakah motif ya sakit hati kan, seperti itu banyak yang membahas. Tapi kan analisa, boleh-boleh saja analisa seperti itu. Asal kita jangan langsung memvonis. Itu Pak Kades. Nah ini Pak Kades masalah sketsa nih. Aku penasaran ini sketsa Pak Kades ya. Banyak juga yang menanyakan apakah sketsa ini menurut Pak Indra sebuah sketsa ini apakah itulah keterangan saksi langsung beberapa orang atau satu orang yang supir angkot itu melihat? Iya. Itu keterangan saksi itu yang melihat Mungkin yang membawa mobil Alphard. Kan kacanya Karena dibuka, kaca dibuka sedikit. Dan yang melihat kacanya dibuka sedikit pun bukan sopir angkot saja. Pak Ajat juga lihat. Iya. Yang mau beli bubur itu. Udah diperiksa Pak Ajat? Udah semuanya. Gitu. Nah, ngeri pokoknya Pak Kades. Setiap mengobrolkan kasus Subang merinding. Kemarin kan ziarah berdoa di makam Ibu Kemarin Putri di Sodo saya telepon suruh ke desa, itu datang. waktu Pak Kades nelfon tuh lagi di alun-alun. Podcast sama Heri ngobrol lah di sana. Ke makam berdoa dulu di makam Ibu, di makam Neng Amel di sana. Mendoakan semoga Ibu kasusnya terungkap gitu kan. Saya berharap lah karena saya juga jarang ketemu dengan Danu ya. Saya berharap Danu kalau memberikan penjelasan di YouTube itu jangan semenggal-semenggal. Jelasnya aja dari awalnya gitu. Iya benar. Kenapa waktu itu ngumpet di musola, gara-garanya apa jelaskan. Iya. Jangan ketika itu ngomong orang jadi berpikiran Negatif berpikirnya gitu. langsung. Benar. Terus kayak perintah yang 19 Agustus itu gitu. Itu kan rentetannya dari awal. Ternyata ketika ditelusuri ada pihak keluarga yang menyarankan untuk menjaga. Gitu. Tapi kadang bingung Pak kalau ngobrol sama Danu tuh nggak. Jadi ngobrolnya kan tidak merinci. Kadang kalau ditanya A, kadang jawabnya B. Kadang bingung juga gitu. Ya mungkin harus dengan rekannya lagi gitu. Kalau kita kan beda lagi Pak. Pertanyaan yang kasus-kasus gitu. Terus apalagi Bang Jack? Ini 10 ya. Ya terakhir kali. Dengan adanya pintu yang tidak dirusak. Nah ini kan menurut Bu Sumarni ya. Ini juga dari publik Pak. Lalu mayat dimandikan katanya menurut pemberitaan ya. Lalu ya mungkin juga si pelaku ini menghilangkan jejak. Diseret dimasukkan ke bagasi mobil. Dugaannya pelaku lebih dari satu orang. Apakah Pak Indra curiga-curiga nggak ke orang-orang dekat seperti itu? Curiga boleh lah. Itu pertanyaan publik. Aku tulis di sini. Ini komentar publik semua. Ya kan kalau curiga ke orang dekat itu sangat logik. Iya. Sangat masuk akal. Iya, masuk akal boleh ya. Karena tidak ada pengrusakan. Nah itu kan ada dasarnya Dan juga. Kalau motif mau ngerampok atau mau nyuri harus ada yang hilang. Tapi ini kan tidak. Tidak ya. Terus ya kalau curiga ya ke orang-orang dekat ya. Ada ya. Ada kecurigaan. Iya. Cuma sekali lagi saya bilang saya hanya sebatas curiga. Curiga iya. Iya benar. Kalau menuduh mah nggak boleh, nggak ada. Kecuali punya bukti maksudnya. Itu aja. Apa, ya. Oke mungkin itu saja Pak Kades yang bisa aku tanyakan.
itu juga aku mewakili perwakilan publik. Ini komentar publik aku catat semuanya. Ya dirangkum gitu seperti itu. Penasaran? Ya, Silakan Pak Kades. bagus. Terima kasih Bang Jack sudah datang ke rumah saya. Dan mudah-mudahan obrolan kali ini bisa bermanfaat. Amin, amin Pak Kades. Bagi perkembangan pengungkapan kasus ini. Amin. Dan juga saya bersama rekan-rekan semuanya, para YouTuber, berharap secepat mungkin pihak Polda bisa menetapkan siapa yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Dari saya Indra Jainal Alim, silakan. Saya Subang Hijau. Jack mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.